Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Arifudin dari kelas Manajemen C. Nah, di pertemuan ke-9 kali ini, kita akan menghitung reliabilitas. Nah, apa sih reliabilitas itu? Reliabilitas merupakan sebuah instrumen yang dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, ada beberapa teknik yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua atau speed half. Nah, menurut sakaran secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 diterima dan lebih baik diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik. Nah, untuk cara pengerjaannya di sini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah pisahkan instrumen genap dan ganjil. Yang ketiga, hitung skor total instrumen genap dan ganjil. Yang keempat, buat rekapan skor ganjil dan genap. Dan yang kelima adalah hitung korelasi genap dan ganjil. Setelah kita tahu dari hasil penjelasan di sini, kita langsung saja cara mempraktekkan menghitung reliabilitas. Nah, baik, di sini saya sudah membuat data-data hasil dari kuesioner dan ini merupakan data hasil dari pertemuan sebelumnya, yaitu dari kualitas pelayanan pramuniaga. Baik, setelah kita mendapatkan data di sini, kita akan membagi dua belah bagian, yaitu bagian ganjil dan genap. Caranya kita mengcopy saja yang ini. Nah, setelah sudah ada dua bagian tabel sini, kita akan membaginya ke dalam ganjil dan genap. Di sini kita beri tanda ganjil dan yang ini adalah genap. Nah, saat ini kita akan membuangnya. Bagian ganjil kita akan membuang bagian yang genapnya. Ctrl Min. Lalu di bagian genap kita akan membuang yang ganjilnya. Seperti itu, teman-teman. Ctrl Min. Setelah kita tahu genap dan ganjilnya di sini, kita akan mencari jumlah dari ganjil dan genap. Caranya cukup mudah, kita di blok dari sini ke bagian jumlah dan ke bawah ke hasil jumlah. Lalu kita pergi ke AutoSum, nanti otomatis hasilnya akan seperti ini. Terus di bagian genap juga sama, caranya seperti tadi.
sini jumlah. Caranya kita blok dari K4 ini ke bawah. Setelah ini kita pergi ke AutoSum, dan ini adalah hasil dari jumlah bilangan genap. Setelah kita tahu hasil dari ganjil genap ini, kita akan mencari rekapan total skor. Rekapan total skor. Sini membuat dua bagian atau dua bagian kubu. Di sini sama ganjil genap. Terus yang ini genap. Caranya mudah, kita untuk mempercepat, kita sama dengan lalu H4, kita enter dan tarik ke bawah untuk seperti biasa untuk mempercepat proses dalam kerjaannya. Ini juga sama, lalu P4, enter, dan tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita tahu rekapan total skor, kita akan mencari data analisis. Nah, karena saya sudah menyetingnya, barangkali teman-teman ada yang kurang tahu, kita pergi saja ke data dan klik kanan. Di sini kita pilih di bagian yang pertama, terus ke add-ins, lalu go. Nah, di sini checklistnya bagian 2, analisis, dan yang ini pokoknya yang 1 dan 2. Lalu kita oke. Nanti ada di sini muncul data analisis. Nah, setelah muncul, kita akan mencarinya dan kita pergi ke correlation. Yang ini kita oke. Nah, input ranknya kita blok dari ganjil sini sampai ke bagian bawah. Terus kita pilih output. Outputnya mau di mana? Diletakkannya misalkan di sini. Nah, kita pilih di sini. Nah, oke. Setelah itu kita oke. Oh, di sininya ada yang ganti, teman-teman. Kita blok. Oke. Rupanya sudah sama dan kita oke. Hasilnya akan seperti ini, 0,7. Jadi di sini bisa kita kasih keterangan bahwa jadi di sini memperoleh angka reliabilitas pada prinsip kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah ini berapa, yaitu 0,7 sekian 0,7 berarti 4 lah, 74 0,70. Artinya tingkat kepercayaan hasil
jawaban responden adalah baik. Nah, ini dari yang pertama di bagian layanan pramuniaga. Nah, setelah ini kita akan pergi ke reliabilitas 2. Nah, ini merupakan reliabilitas yang pertama. Terus tahap selanjutnya yaitu mencari di bagian jumlah pengunjung. Datanya ini juga sama dari data yang sebelumnya. Caranya mudah, seperti yang pertama di bagian yang A, kita akan mengkopasnya. Sama yang ini juga. Kita akan memperkecil terlebih dahulu agar luasnya tidak terlalu besar. Baik, yang ini juga sama, diberi tanda ganjil. Dan yang ini genap. Setelah itu kita akan seperti biasa akan menghapus di bagian ganjil yang genapnya. Tapi yang ini lalu lebih genap, hapus bagian ganjilnya. Nah, setelah kita memisahkan antara di bagian ganjil dan genap, seperti biasa kita akan mencari jumlahnya. Yang pertama yaitu jumlah dari ganjil. Soalnya mudah, dari C4 kita tarik saja ke bagian sini, bisa dilihat. Lalu kita pergi ke AutoSum, hasilnya akan seperti ini. Yang ini juga sama. Caranya dari sini, dari K4, tarik ke bawah sampai sini, lalu pergi ke AutoSum. Setelah itu kita akan mencari rekapan skor. Sama seperti ini. Rekapan total skor. Rekapan total skor kita buat dua bagian antara bilangan genap dan ganjil. Genap, maaf ini ganjil. Ini genap. Kita lihat ini takutnya salah. Ya betul. Caranya seperti tadi, kita sama dengan dan H4, enter, lalu tarik ke bawah. Ini juga sama dengan P4, enter, lalu kita tarik ke
ke bawah. Seperti ini. Setelah ini kita mencari data analisis. Kita pergi ke data karena saya sudah menyetingnya yang tadi. Kita pergi ke data analisis, kita pilih correlation. Oke. Lalu di sini di blok bagian sini, lalu outputnya mau diletakkan kemana karena sudah sesuai, kita langsung saja oke. Dan ini adalah hasilnya 0,78. Jadi di sini kita kasih keterangan bahwa jadi di sini memperoleh angka realitas pada prinsip kualitas pelayanan adalah, bisa dilihat di sini adalah 0,78. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik, melebihi dari yang pertama. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu di bagian jumlah pembeli atau di reliabilitas Y. Caranya seperti yang sebelumnya, kita copy terlebih dahulu untuk memisahkan genap dan ganjilnya. Kita akan memperkecil terlebih dahulu dan setelah membagi duanya seperti biasa, kita di sini kasih keterangan ganjil dan yang ini genap. Nah, seperti ini. Biasa kita membuang di bagian genapnya, bagian ganjil, lalu kontrol. Lalu di bagian genap kita buang yang ganjilnya, kembalikan. Oke, seperti ini. Lalu sama kita sini akan mencari jumlah dari masing-masing genap dan ganjil. Jumlah caranya sama dari sini, dari C4 di blok, lalu pergi ke AutoSum dan hasilnya akan seperti ini. Yang ini juga sama, jumlah, lalu dari K4 tarik ke bawah, lalu pergi ke AutoSum. Nah, setelah kita tahu jumlah dari masing-masing bilangan ini, seperti biasa kita akan mencari
rekapan total skor. Rekapan total skor. Biasa kita membuat dua bagian antara bilangan antara genap dan ganjil. Di sini ganjil dan di sini genap. Seperti ini. Caranya seperti tadi, kita sama dengan lalu jumlah di bagian ganjil yaitu H4, kita enter, dan seperti biasa tarik ke bawah. Ini juga sama, kita tarik ke bawah. Setelah kita tahu rekapan total skor, kita menuju ke data analisis di bagian ke data, ya. Kita pilih data analisis, lalu pergi ke correlation, oke. Dan sini ada inputnya, ini bisa dilihat, dan outputnya di bagian sini karena sudah sesuai, kita langsung aja oke. Dan ini hasilnya. Nah. Jadi keterangannya kita bisa ditulis. Jadi di sini memperoleh angka reliabilitas pada prinsip kualitas pelayanan adalah bisa dilihat di sini bahwa hasilnya adalah 0,80 dan ini sangat baik dibandingkan dari hasil yang sebelumnya. Artinya tingkat kepercayaan responden adalah bisa ditulis di sini sangat baik, ya, karena lebih baik daripada hasil dari kedua hitungan tadi. Gitu. Mungkin ini adalah hasil semua dari menghitung reliabilitas mengenai soal seperti ini. Tuh, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan terutama untuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.